Semangat pagi, tetap semangat beraktivitas. Kali ini kita membahas tentang sebuah pertanyaan. Kenapa orang yang menjadi korban dalam sebuah tindak pidana tidak boleh melakukan penuntutan secara langsung di pengadilan? Jadi ada dua hal utama yang menjadi dasar kenapa hal itu tidak dapat dilakukan. Pertama, proses tindak pidana itu untuk menetapkan seseorang benar-benar melakukan tindak pidana harus melalui sebuah proses yang namanya penyidikan, baru kemudian ada penetapan tersangka, baru kemudian istilahnya dilarikan penuntutan, yang semuanya itu memerlukan kompetensi keahlian tersendiri. Itu yang satu. Yang kedua, bahwa proses penyidikan katakanlah melakukan penggeledahan, kemudian melakukan penangkapan, melakukan penahanan, itu semua adalah proses terkait dengan hak asasi seseorang yang hal itu hanya boleh dilakukan yaitu melalui dalam proses penyidikan atau penyelidikan sebuah perkara pidana. Oleh karena itu, kewenangan terhadap proses penyelidikan dan penyidikan itu hanya dibebankan kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, yang kemudian disambungkan dengan kejaksaan sehingga kemudian baru dilakukan penuntutan ke pengadilan. Itu dua hal yang utama. Dan yang ketiganya, apabila kemudian seseorang itu melakukan proses penyelidikan sendiri, ya, melakukan pemeriksaan di luar daripada kewenangannya, ketika si korban ini ataupun keluarga korban kemudian melakukan itu, sama juga istilahnya dia melakukan tindak pidana. Dalam hal ini tindak pidana misalkan mengekang kebebasan seseorang ketika dia melakukan penahanan, melakukan tindak pidana memberi menyangkakan seseorang dengan bukti-bukti yang belum tentu itu memang menjadi valid ketika itu diadakan di depan pengadilan. Jadi tiga hal utama ini menjadi jawaban kenapa proses satu tindak pidana itu tidak bisa dilakukan secara langsung oleh korban ataupun keluarga korban untuk dilakukan langsung ke depan pengadilan, tetapi harus melalui proses yang namanya sistem peradilan pidana. Demikian, wassalamualaikum dan tetap semangat.